poured your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day while you're still frowning. It's been too long to contemplate on how to deal with your broken heart all over again, till you can feel the love. Oh, when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes unseen, what you see on the screen, and always what it seems. Such a beautiful day, let's celebrate it. Hey, it's been so long since the last time you let the birds sing and fly around you to make you believe that you can also fly. 'Cause when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes unseen, what you see on the screen, and always what it seems. 'Cause such a beautiful day, let's celebrate it. It's such a beautiful day, let's celebrate Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Bunda Maria saat ini kita berkumpul untuk menghayati iman serta panggilan kita melalui jalan salib ini. Kita bukan hanya hendak merenungkan sengsara Yesus Kristus Tuhan, melainkan juga kita mau merenungkan situasi hati dan perjalanan Maria di dalam mengiringi perjalanan sengsara putranya. Maria mengalami penderitaan batin karena dia mengikut dari dekat Yesus yang memanggul salib. Dia memandang Yesus putranya yang menderita. Dalam diam, Maria merenungkan segala perkara di dalam hatinya sambil berserah penuh pada kehendak Allah yang memampukannya tetap kuat, tabah dan setia dalam panggilannya. Menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu kau telah menebus dunia. Pada Jumat pagi, aku melihat putraku lagi. Itulah pertama kali aku melihat dia. Sejak mereka membawanya pergi, tubuhnya memar berlumuran darah. Melihat itu hatiku hancur luluh, tak seperti seandainya pedang yang menusuk dada ini.
Air mataku bercucuran saat semua orang berkata, salibkanlah dia. Aku ingin memohon dengan sangat agar mereka diam. Tetapi aku sadar semuanya harus terjadi. Oleh sebab itu aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. Syukur kepadamu, Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan menuju pintu gerbang istana. Kulihat putraku berjalan terhuyung-huyung. Satu sili yang berat dihempas serdadu di pundak putraku. Lalu para serdadu itu menghempaskan dia ke jalan. Melihat itu hatiku pedih tak tertahankan. Aku ingin mengambil salib itu dari bahunya dan menaruhnya di atas bahuku sendiri. Tapi aku sadar semuanya harus terjadi. Maka aku berjalan dan merenung dalam keheningan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Aku mengikuti langkah putraku dekat sekali. Kusaksikan bagaimana dia memanggul salib dengan penuh perjuangan dan tak satu pun yang peduli. Kesengsaraannya yang hebat melukai hatiku. Kulihat berat di bahunya. Hatiku hancur luluh saat melihat dia tersungkur di atas batu-batu jalan. Dan salib berat itu jatuh menimpa tubuhnya. Aku takut putraku terkasih sudah tidak bernyawa ketika tertimpa salib berat itu. Seluruh badanku gemetar. Kulihat para algojo menendang dia. Perlahan dia bangkit dan meneruskan perjalanannya. Mereka terus saja menendang dan meludahi putraku. Tetapi aku sadar semuanya harus terjadi. Maka aku berjalan dengan pasrah dan menangis dalam hati.
Pemberhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berhasil menerobos melewatin orang banyak dan berjalan dekat sekali dengan putraku. Aku memanggil dia, di antara gaduhnya suara. Dia berhenti, kami bertukar pandang matanya. Matanya memancarkan duka dan ketidakpastian. Aku tak berdaya, bibirnya yang berdarah berbisik, kuatkan hatimu Ibu. Lalu dia berjalan terus dengan setia, tertatih-tatih. Aku sadar bahwa dia benar, maka aku mengikutinya dan berdoa diam-diam dalam batinku. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kulihat rasa letih yang luar biasa dari wajah putraku, dan langkahnya seolah langkah terakhir. Aku terus menderita bersama. Algojo menarik seorang dari halayak ramai, memaksa dia mengangkat pangkal salib itu. Simon dari Kirene bertanya, mengapa harus membantu Yesus? Aku juga bertanya, mengapa bukan aku yang membantu derita putraku? Namun aku tahu dan berjalan terus dengan keheningan hatiku. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiba-tiba seorang wanita mendesak maju. Ia menanggalkan cadarnya dan menyeka wajah putraku yang berlumur darah dan keringat penuh debu. Setitik peduli telah menghibur aku. Namun para algojo menyeret wanita yang bernama Veronica itu. Kulihat raut wajah putraku berduka dan seakan bertanya, mengapa tak kau izinkan seorang boleh peduli padaku? Aku tak mengerti, namun aku berjalan terus dalam iman dan dengan setia terus mengikutinya.
Kematian yang ketujuh, Yesus jatuh yang kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Putraku jatuh lagi dan dukaku meluap. Aku pikir dia telah meninggal. Aku mendekatinya, namun Algojo menyeret aku pergi. Sempat kulihat dia bangun dan berjalan lagi. Hatiku hancur lulu, namun aku sadar ini harus terjadi. Maka aku mengikutinya lagi sambil merenungkannya semua itu dalam hatiku. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat aku berjalan beberapa langkah di belakang putraku, dia sejenak berhenti dan saat itu beberapa wanita menghampiri dia sambil menangis. Putraku berkata akan tangisan mereka untuk dirinya sendiri. Tangisan yang menghantar pertobatan mereka. Mereka tidak mengerti, tetapi aku melihat dan ketika putraku meneruskan langkahnya, aku tetap mengikuti dia dengan penuh ketabahan. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat melihat putramu jatuh untuk ketiga kalinya, semakin dahsyatlah sengsaraku. Bukan saja karena tubuhnya yang menghantam batu jalan, namun karena dia sudah mendekati tempat penyantam. Kudengar sorak-sorai kegembiraan para Algojo. Di antara ketakutan, kengerian, ketidakberdayaan, dan kesendirianku, hatiku hancur luluh membayangkan apa yang akan mereka perbuat di puncak Kalvari. Namun, lagi-lagi aku sadar semuanya harus terjadi. Maka aku ikut mendaki bukit Kalvari itu untuk mengikuti putramu dengan tabah dan pasrah. Pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan.
Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika akhirnya putraku bebas dari salib yang berat itu, aku punya harapan agar dia bisa sejenak beristirahat. Namun para algojo seolah tak sabar mencium dan baru kematian. Ditanggalkannya pakaian yang telah melekat pada luka-luka yang membeku. Pedihnya hatiku melihat penderitaan putraku yang hebat itu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka mencapakan putraku di atas kayu salib itu, dia membiarkan dirinya dipaku. Ketika tajamnya paku menembus kedua tangan dan kakinya, sakit dan deritaku tak tertahankan lagi. Mereka menegakkan kayu salib itu, dan di atasnya tergantung putraku yang amat kucintai. Aku hanya bisa menatap dia dengan kasih yang tak terucapkan, berusaha untuk berkata bahwa aku juga mau menanggung deritanya, mau mendampinginya sampai maut merenggutnya dari dunia. Namun, aku teringat bahwa semua itu harus dialaminya sendiri. Maka aku berdiri saja dan berdoa dengan tabah dalam hati. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Berita manakah yang lebih besar dari seorang ibu yang harus menyaksikan dengan matanya sendiri kematian kita? Aku telah membawa dia ke dunia ini, menyaksikan dia tinggi dan dewasa. Ini berdiri bahwa salibnya tanpa ada. Ketika dia menundukkan kepalanya, sarangannya sebagai manusia, namun saya sekarang ini akan melihat dan aku sadar bahwa semuanya aku harus dapat menerimanya, maka aku harus tetap berdiri.
Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Orang banyak telah pergi, sorak-sorai telah reda. Aku berdiri tenang bersama salah satu murid putraku. Kupandang tubuh tanpa nyawa itu, tubuh putramu saat mereka meletakkan jenazah itu di pangkuanku. Aku tenggelam dalam lautan duka yang sangat dalam. Kupeluk tubuh putraku, kubisikkan dia di telinganya, kekagumanku, sukaku bersama dia dan juga cintaku. Kini semuanya telah terjadi. Hidup putramu telah berakhir dengan tragis. Namun aku mengerti semuanya itu. Ku coba berdoa dengan penuh pengharapan. Marilah kita hening. Yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Aku ikut menghantar jenazah putraku ke kubur. Aku sendiri mengatur semuanya di sana. Dengan duka cita yang mendalam, aku menangis diam-diam. Sekali lagi kupandangi wajah putraku terkasih. Lalu aku keluar dari kubur. Semuanya telah terjadi dan harus terjadi untuk putraku. Aku akan menanti dalam iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudari dalam Kristus, melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus Tuhan kita yang menjadi penebus dosa-dosa manusia. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kesetiaan dan ketaatan Bunda Maria memberi inspirasi dalam hidup ini agar kita semakin kuat dan tangguh dalam mengimani Kristus yang tersalib dan dengan semangat kerendahan hati menapai perjalanan hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Pujilah Kristus Tuhan Raja kemuliaan kekal. Marilah kita berdoa. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah
I'm here.